Banjir Darah di Borobudur Jilid 8. Ternyata bahwa Panembahan Banyumurti telah melompat dan kini dengan sekali renggut saja ia telah melepaskan tambang yang mengikat tubuh Indrayana. "Pergilah," katanya kepada Indrayana. "Pergi dan bawalah murid dan anakku serta. Biarlah aku menghadapi orang-orang mabuk angkara ini." Indrayana tidak berani membantah dan ia lalu melanjutkan perjalanannya bersama Raden Pancapana dan Darajelita Candradewi. Tak ada seorang pun rombongan dari Sailendra ini yang berani mencegah mereka, karena di situ terdapat Panembahan Banyumurti yang berdiri dengan tenang dan tersenyum. Melihat cara Panembahan Banyumurti melepaskan ikatan Indrayana, maklumlah ia bahwa pendeta ini memiliki kesaktian yang tak boleh dipandang ringan. Wisananda Banyumurti menantang lagi, "Mengapa engkau tidak bergerak? Apakah engkau hanya berani menjatuhkan tangan kepada orang-orang muda saja?" Pendeta bangsa Hindu itu menggelengkan kepala. "Aku segan untuk bertempur melawan seorang ahli seni yang kukagumi." Mahawiku Dharmamulya sudah sampai di situ pula. Dengan marah ia menuding kepada Banyumurti dan berkata, "Banyumurti, engkau seorang Mataram, mengapa tidak tahu malu dan mencampuri urusan orang-orang Sailendra? Indrayana adalah orang Sailendra dan sudah menjadi hak kami untuk menangkapnya atas perintah Maharaja kami. Mengapa engkau berani mencampurinya? Mataram dan Sailendra hanyalah sebutan orang belaka," jawab Panembahan Banyumurti dengan tenang. "Akan tetapi Indrayana, engkau atau aku juga manusia biasa yang sama-sama berkulit daging. Melihat seorang manusia dikejar-kejar dan hendak dikuasai oleh orang-orang lain yang terdorong oleh nafsu angkara murka, tentu saja sudah menjadi kewajibanku untuk menolongnya. Banyumurti, engkau ternyata sombong dan mengandalkan kepandaianmu. Penangkapan atas diri Indrayana adalah perintah Maharaja Samaratungga, karena Indrayana telah melakukan pelanggaran dan kekurang ajaran di hadapan raja. Sekarang engkau menghalangi kami menangkapnya, itu berarti engkau menghina titah raja. Apakah engkau berani bertanggung jawab dan menghadap kepada Sang Prabu?" "Mengapa tidak berani? Aku memang hendak pergi ke sana, hendak membebaskan Wiku Duta Prayoga yang telah kena fitnah oleh ketajaman lidahmu. Akulah yang bertanggung jawab untuk semua perkara ini, baik urusan mengenai diri Wiku Duta Prayoga maupun mengenai urusan putranya Indrayana." Demikianlah rombongan pasukan Sailendra yang dikepalai oleh Mahawiku Dharmamulya itu kembali ke kerajaan Sailendra sambil membawa Panembahan Banyumurti di tengah-tengah mereka. Rakyat yang telah mendengar tentang ditangkapnya Wiku Duta Prayoga dan dikejarnya Indrayana putra Wiku itu menyambut kedatangan rombongan itu dengan heran, karena mereka tidak melihat Indrayana tertangkap. Sebaliknya, rombongan itu membawa seorang pendeta Mataram yang nampak tenang dan tersenyum-senyum saja. Akan tetapi banyak orang, terutama para dara, merasa lega karena Indrayana yang mereka sayang itu tidak tertangkap.
Ketika mereka mendengar bahwa pendeta itu adalah pendeta yang telah mengacaukan pembukaan Candi Lokaswara dan telah menyumbangkan sebuah patung Dewi Tara yang kemudian dirubahnya menjadi patung Putri Mahkota, orang-orang lalu berduyun-duyun datang dan menyaksikan pendeta yang aneh dan pandai itu. Mahawiku Dharma Mulia lalu membawa sendiri pendeta Mataram itu menghadap kepada Sang Prabu Samaratungga. Maharaja ini pun agak tercengang ketika melihat bahwa yang dihadapkannya bukan Indrayana, pemuda yang berani dan kurang ajar itu, melainkan pendeta yang telah menggegerkan pembukaan candi. Hati Sang Prabu kurang enak melihat wajah Panembahan Banyumurti yang memandangnya dengan tajam, karena Sang Prabu maklum bahwa pendeta ini adalah seorang yang sakti dan tidak enaklah untuk berurusan atau lebih-lebih bermusuhan dengan orang yang berwajah tenang, bermata tajam, dan bibir terlalu tersenyum itu. Dengan sabar Maharaja Samaratungga mendengarkan laporan Mahawiku Dharma Mulia tentang penangkapan atas diri Indrayana yang digagalkan oleh Banyumurti yang kini datang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Panembahan Banyumurti, berkata Sang Prabu dengan muka muram, kau adalah seorang panembahan, seorang ahli kebatinan yang seharusnya mengutamakan perbuatan baik dan ketentraman. Akan tetapi mengapa engkau sengaja mendatangkan kekacauan dan sengaja menghalangi kehendakku menangkap Indrayana, seorang hambaku sendiri? Panembahan Banyumurti, bukankah ini berarti bahwa engkau telah berlaku keterlaluan dan kau terlalu mengunggulkan kesaktianmu? Maharaja Samaratungga menahan nafas untuk menekan gelora kemarahannya. Atau kau sengaja melakukan hal ini untuk menghinaku? Ketahuilah, hai Panembahan sesat, Raja junjunganmu sendiri di Mataram tidak berani berlaku kurang hormat seperti ini terhadapku. Panembahan Banyumurti yang tadinya tersenyum-senyum, kini menahan senyumannya dan memandang dengan sungguh-sungguh, lalu memberi hormat kepada raja besar itu. Sang Prabu yang bijaksana dan budiman, katanya tenang. Hamba cukup menghargai Paduka. Bahkan persembahan patung itu pun hamba maksudkan sebagai tanda penghargaan hamba. Paduka adalah seorang raja besar, berbeda dengan raja di Mataram yang makin kehilangan pamornya. Karena kurang bijaksana dan tidak dapat mengatur pemerintahannya seperti Paduka. Hamba sesekali tidak berniat hendak mengacaukan negara Sailendra. Kalau memang demikian pendirianmu, mengapa kau selalu menghalangi tugas Mahawiku yang berkehendak atas perintahku? Mengapa pula kau menolong Indrayana, dan sesungguhnya apakah maksudmu datang di Sailendra? Apakah karena kau terbawa oleh arus pertikaian antara agamamu dan agama Buddha? Ketahuilah bahwa kami sendiri menganggap segala pertikaian itu sebagai kebodohan anak-anak kurang mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Aku sendiri tidak suka menyaksikan segala macam permusuhan itu terjadi. Apakah kau sengaja datang menghina para penganut Buddha di kerajaanku ini? Dijauhkan oleh dewata pikiran macam itu dari kepala hamba, jawab Panembahan Banyumurti. Sesungguhnya Sang Prabu yang mulia,
tak hendak mendahului kehendak Dewata. Akan tetapi waktunya akan segera tiba, di mana tanah Jawa akan tentram bahagia. Tidak ada pertikaian dan perbedaan faham antara Sailendra dan Mataram. Kedua agama akan hidup rukun dan penuh pengertian, saling mengalah. Bahkan bukan tidak mungkin kedua agama akan dijunjung tinggi bersama oleh kerajaan Jawa. Hamba datang hanya sebagai pelopor, hendak memperlebar jalan keterlaksananya hal yang amat baik dan sempurna itu, Sri Baginda. Hendaknya diingat bahwa segala macam kebahagiaan itu tidak dapat datang begitu saja tanpa mengalami kepahitan dan kesukaran terlebih dahulu. Banyak rintangan nampak di depan, banyak sekali Sang Prabu. Akan tetapi, demi kemurahan semua dewata, juga kemurahan Sang Buddha yang Paduka puja, akan tibalah saat yang baik itu. Tutup mulutmu yang mengoceh tidak karuan. Tiba-tiba Mahawiku Dharma Mulya yang duduk di dekatnya membentak. Akan tetapi sebelum Mahawiku itu melanjutkan bentakannya, Maharaja Samaratungga memberi tanda dengan tangannya agar pendeta kepala itu berdiam diri. Kemudian ia tersenyum dan berkata kepada Panembahan Banyumurti, "Segala harapanmu itu baik-baik saja, Banyumurti. Akan tetapi engkau telah menyimpang dari percakapan semula yang hendak ku ketahui hanya mengapa engkau menghalangi kehendakku menangkap Indrayana." Gusti Prabu yang bijaksana, Paduka tentu tidak khilaf lagi tentang hukum, sebab dan akibat. Segala tindakan Wiku Duta Prayoga yang kini ditangkap dan juga tindakan Indrayana yang melarikan patung itu semua hanyalah akibat. Mengerjar dan menyalahkan akibat tanpa menengok lagi sebab-sebabnya adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Sama halnya dengan menyiramkan minyak wangi pada sebuah kamar yang bau busuk karena ada bangkai tikus di bawah balai-balai. Tanpa mencari bangkai itu dan membuangnya, dalam hal ini yang menjadi sebab adalah hamba sendiri dan perbuatan hamba. Kalau hamba tidak datang mempersembahkan patung kepada Paduka, tentu Mahawiku Dharma Mulya tidak marah dan hendak menikam hamba, dan Wiku Duta Prayoga tidak membela hamba serta menghalangi maksud dan kehendak Sang Mahawiku. Kalau hamba tidak merubah patung itu seperti putri Paduka, tidak nanti Indrayana akan mencuri patung itu dan menjadi orang buruan. Dengan demikian, pokok pangkalnya semua peristiwa ini adalah perbuatan hamba, dan hambalah yang harus menerimanya, amarah Paduka. Hamba yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan Wiku Duta Prayoga dan putranya itu. Dan kalau Paduka hendak menjatuhkan hukuman, jatuhkanlah kepada hamba. Hamba menuntut kebebasan Wiku Duta Prayoga dan Indrayana. Maharaja Samaratungga tertegun mendengar ucapan ini. Ia merasa terheran mengapa kerajaan Mataram makin mengecil dan menyuram, padahal negara itu mempunyai banyak orang-orang pandai dan waspada seperti pendeta ini. Semenjak Sang Prabu Sanjaya meninggal dunia dan singgasana Mataram diduduki oleh Raja Panangkaran, mulai nampaklah kemunduran besar pada kerajaan itu.
Panembahan Banyumurti, engkau benar-benar aneh. Gusti Prabu, memang manusia ini makhluk yang paling aneh di atas dunia. Belum pernah Maharaja Samaratungga melihat seorang pendeta yang pandai, ramah tamah dan berani seperti pendeta ini. Maka timbullah rasa suka dalam hatinya. Biarlah ku bebaskan Wikuduta Prayoga dan ku ampunkan kekurang ajaran Indrayana, juga engkau boleh pergi dengan bebas. Asal saja jangan kau ulangi perbuatanmu yang dapat menimbulkan salah faham kepada hamba sahaya di kerajaanku. Tentang harapan dan cita-cita yang baik itu, sampai di sini Maharaja Samaratungga tersenyum dan matanya berseri. Biarlah kau serahkan kepada kebijaksanaan para dewata, karena itu bukanlah tugas kita manusia. Sang Prabu, tiba-tiba Mahawiku Dharma Mulya menyembah. Hamba tidak setuju kalau pendeta ini dilepaskan begitu saja. Ini berarti merendahkan derajat kerajaan Sailendra sendiri, Gusti. Maharaja Samaratungga berkata dengan sabar, Mahawiku, aku tidak bisa mengangkat dan mengabulkan derajat sendiri. Akan tetapi, selain itu, pendeta ini pun telah menghina agama Buddha. Sepak terjangnya jelas meremehkan agama kita, dan hal ini kalau didiamkan saja amat berbahaya, Sang Prabu. Kalau pendeta yang menghina agama kita ini dibebaskan begitu saja, hamba khawatir kalau sebentar lagi pendeta Trimurti dan semua penganutnya akan berlaku kurang ajar dan sewenang-wenang terhadap kita. Akan tetapi, aku telah memberi kebebasan kepadanya, Mahawiku, dan sabda seorang ratu tak dapat disangkal pula. Memang demikianlah hendaknya Sang Prabu, akan tetapi pendeta ini masih harus berurusan dengan hamba sebagai pendeta kepala. Hamba berhak pula mengadilinya berdasarkan kesalahan kedosaannya terhadap agama kita. Perkenankanlah hamba bicara dengan pendeta sesat ini, Gusti. Terpaksa Maharaja Samaratungga memberi perkenan, karena ia pun tidak merasa enak hati kalau sampai mengecewakan hati Mahawiku yang berpengaruh itu. Banyumurti, kata Dharma Mulya dengan muka keren. Sebagai seorang pendeta, apakah kau begitu tak tahu malu untuk menarik kembali kesanggupanmu yang telah keluar dari mulutmu yang palsu? Kau telah mengatakan bahwa kau akan mempertanggungjawabkan kesalahan Dota Prayoga dan Indrayana. Kau sanggup untuk menerima hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, bukan? Aku mengerti maksudmu, Mahawiku Dharma Mulya, teruskanlah. Sesungguhnya Sang Prabu telah mengampuni kedua orang ayah dan anak itu. Namun sebagai pendeta kepala, aku pun berhak mengadilinya. Menurut hukum, orang yang berani menghina pendeta kepala dapat dihukum kubur hidup-hidup. Orang yang berani mencuri patung dari candi dapat dihukum penggal kepala. Apakah kau masih berani menerima hukuman yang hendak kujatuhkan kepada mereka? Tentu saja berani, Dharma Mulya, teruskanlah. Ucapan dan kesanggupan seorang pendeta tak akan diingkari lagi. Dharma Mulya memperingatkan, tentu. Hukuman apakah yang hendak dijatuhkan? Penggal kepala atau kubur hidup-hidup? Nah, engkau pilihlah. Mahawiku, mengapa sekeras itu? Tiba-tiba Sang Prabu Samaratungga berkata mencela. Akan tetapi dengan masih tersenyum, Panembahan Banyumurti berkata lantang, Dharma Mulya, aku tahu bahwa hatimu penuh nafsu dan dendam.
Aku tidak mengakui bahwa Indrayana mencuri patung, akan tetapi aku akui bahwa Duta Prayoga telah berani melawanmu untuk membelaku. Maka biarlah kupilih kubur hidup-hidup untuk menebus dosa Duta Prayoga. Maharaja Samaratungga terkejut sekali dan hendak mencegah hal ini. Akan tetapi baru saja ia hendak bicara, ia melihat betapa Panembahan Banyumurti memandang dengan mata bersinar dan bibir tersenyum, seakan-akan memberi tanda agar sang Prabu jangan merasa gelisah dan khawatir. Maka Wiku Dharma Mulya, sebelum aku menjalani hukuman yang hendak kau jatuhkan, aku minta agar supaya Duta Prayoga dibebaskan dulu dan dapat bertemu muka dengan aku. Setelah Mahawiku Dharma Mulya minta perkenan Maharaja Samaratungga, maka Pendeta Mataram yang berani dan aneh itu digiring keluar. Panembahan Banyumurti benar-benar kelihatan tenang dan gembira, dan ketika Wiku Duta Prayoga dikeluarkan dari tahanan dan memandangnya dengan heran. Ia lalu menghampiri bekas sahabatnya itu, dan setelah mereka berada berdua saja, ia berbisik, "Duta Prayoga, engkau tentu maklum pula bahwa yang kulakukan ini semata-mata untuk kebaikanmu, putramu selamat, dan engkau menghendaki agar kesemuanya ini berjalan lancar dan beres. Engkau pergilah ke tempat pertapaan kita di Gunung Kidul, dan kelak aku akan menyusulmu ke sana." Duta Prayoga maklum akan kesaktian bekas sahabatnya ini dan maklum pula bahwa biarpun Banyumurti usianya masih lebih muda darinya, namun dalam segala hal Banyumurti memperlihatkan kelebihannya. Bahkan ayahnya sendiri, Sang Panembahan Ekalaya, selalu memuji keberaniannya, kesaktiannya, dan kegagahan pertapa Banyumurti. Setelah Duta Prayoga pergi meninggalkan kerajaan Sailendra, Panembahan Banyumurti lalu dimasukkan ke dalam tahanan, menanti upacara perjalanan hukuman Baginda yang akan dilakukan pada malam bulan purnama 2 hari kemudian. Hukuman yang amat mengerikan yaitu dikubur hidup-hidup, hukuman yang merupakan hukuman adat dan sesungguhnya sudah lama tak pernah dilakukan oleh Maharaja Sailendra, akan tetapi kini akan dilakukan oleh Mahawiku Dharma Mulya, seorang pendeta kepala yang diracuni batinnya oleh dengki, iri, dan angkara murka.